Selamat malam pramal semua. Udah jam segini, tahu dong kita harus apa? Yaps, bener banget, nonton film. Hari ini kita ada film yang super duper menegangkan loh. Judulnya The Flood. Filmnya ini nyeritain tentang bencana banjir besar yang ngebawa banyak aligator ganas masuk ke dalam lingkungan sebuah penjara. Udah ribet sama banjir, ada aligator ganas juga lagi. Wow. Oh ya, buat nama-nama pemainnya seperti biasa ya, nanti kita kenalan sambil berjalan aja. Nah, sekarang sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Scene film ini dibuka sama berita tentang peringatan badai besar di Louisiana, Amerika Serikat. Pemerintah setempat juga mengimbau warganya buat mengungsi. Udah malam nih, dan benar, badai semakin memburuk. Ini ada dua orang yang baru kenal, Summer sama Clarence. Sama-sama lagi nyari tempat buat berlindung. Lagi ngobrol-ngobrol, pintunya copot kena angin. Clarence mau coba nutup lubang pintunya. Sementara itu, dia nyuruh Summer nyari sesuatu yang bisa dibakar buat ngehangatin mereka. Pas Summer lagi sibuk nyari-nyari, tiba-tiba Clarence kayak ditarik sama sesuatu gitu. Oh my god, ternyata gituan tuh yang nyomot si Clarence. Summer nyoba mukul-mukulin tuh aligator, tapi nggak ngaruh, yang ada makin ngamuk. Dan akhirnya, Summer juga jadi korban. Besok harinya, ada bis tahanan yang lagi nganter para napi ke rutan. Ada Big Jim, Jocks, Floyd, Angelo, sama yang terakhir nih, Russell Cody. Dua petugas ini, Dale Elkins sama Jay Stamper, lagi diskusi. Menurut Elkins, terlalu bahaya buat lanjut sampai ke rutannya kalau badainya makin parah gini. Jadi, mereka mutusin mau mampir dulu ke Lutri, kantor sheriff yang terdekat dari situ. Sementara di Lutrinya aja, udah mulai kemasukan air itu kantornya. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang lagi nungguin bis tahanan itu lewat. Mau apa nih ya mereka? Mana persenjataannya lengkap lagi? Bawa jet ski juga. Ini, Sheriff Joe nyuruh Deputi Pine buat numpukin karung pasir di gang deket pintu belakang. Seenggaknya ya bisa nahan airnya lah, biar nggak makin banyak yang masuk. Bener kan tuh? Udah kerendam banjir kan lantai bawahnya? Si Pine gak nyadar tuh, ada aligator di belakang dia. Dan pas dia balik badan, aligatornya nyelam. Tiba-tiba ada yang nyenggol kaki dia. Kaget tuh sampai senternya jatuh. Pas dia mau ngambil senternya, tangan dia digigit sama tuh aligator. Akhirnya dia tewas. Nah, sampai juga nih bis tahanannya. Elkins turun duluan nemuin Sheriff Joe sama Deputi Whitlock. Sheriff Joe ngejelasin kalau di sini nggak ada stok makanan. Radio sama saluran komunikasi juga keputus semenjak badai. Wah, ternyata orang-orang ini tuh mau ngebebasin salah satu dari napi itu. Mereka langsung jalanin misi mereka. Tepat setelah napi-napi ini dimasukin ke sel mereka masing-masing. Elkins ditembak pas mau nyoba ngantiin mereka. Akhirnya Sheriff Joe sama Whitlock nyerah. Mereka harus buru-buru nih. Omar, salah satu anggota mereka, kena tembak. Mereka minta diantar ke selnya Russell. Ternyata dia tuh yang mau dibebasin. Abis ngeluarin Russell, Rev nyuruh Eva ngamanin rekaman CCTV. Nah, Sheriff Joe disuruh nganterin Eva ke ruang CCTV-nya. Sedangkan Whitlock sama Stamper dimasukin ke sel. Itu si Omar yang lagi nunggu sendirian disamperin sama aligatornya. Gede banget wah itu. Gak pakai basa-basi, langsung dicaplok tuh si Omar. Duh, ternyata ruang CCTV-nya ada di bawah lagi, tempat si Pine tewas. Karena udah kerendam banjir, mereka gak jadi mau turun tuh. Tapi Sheriff Joe lihat ada senternya si Pine tenggelam, jadi dia mau ngecek dulu. Diambil tuh senternya. Ada tangannya si Pine masih nyangkut. Nah loh, itu aligatornya datang lagi. Ditembakin sama Eva. Tapi Sheriff Joe nyuruh berhenti, soalnya ada banyak tangki gas, bahaya. Tuh aligator mau nyerang, ya terpaksa ditembakin lagi sama Eva. Taunya ada dua aligatornya, dan malah jadi si Eva yang kena caplok. Sheriff Joe kabur, dia usaha banget nih nutup pintunya. Pantes aja. Ternyata ada lubang di ruangan itu. Tuh aligator kabur lewat situ. Dengar suara tembakan, Rev mau nyamperin mereka.
baru juga keluar dari ruangan. Dia nemuin kepalanya si Omar dong, itu ngambang-ngambang. Dia ketemu nih sama Sheriff Joe. Dia nanya di mana si Eva. Sheriff Joe cuma bilang di dalam. Tapi anehnya si Rafe tiba-tiba tahu kalau ada aligator. Taunya dia lihat itu aligatornya ada di depan si Sheriff Joe. Pantes saja. Mereka langsung kabur. Tuh 2 aligator ngejar mereka. Mana air makin tinggi itu. Mereka balik ke ruang sel. Aligator-aligatornya udah makin dekat. Belum sempat ditutup lagi pintunya, si Rafe digigit kakinya. Ditarik keluar. Udah coba dipegangin nih sama si Russell, tapi tetap kalah kuat sama tarikan aligatornya. Russell buru-buru nutup pintunya. Nabrak kan lu, rasain. Ini si Nate nyebelin banget sumpah. Dia sengaja ngebuka kunci selnya. Mau diadu tuh, biar Sheriff Joe mati. Angelo langsung nyerang Sheriff Joe. Wih, jago loh Sheriff Joe. Kalah itu si Angelo. Keluar nih si Floyd. Dengan tengilnya katanya dia bisa ngalahin. Tapi akhirnya kelenger itu di uppercut sama Sheriff Joe. Panik tuh si Nate. Dia ngancem mau nembak mereka semua. Russell tiba-tiba malah jadi nodong si Nate. Terus disuruh jatuhin senjatanya. Russell bener. Sekarang ada masalah yang lebih besar. Gimana caranya biar bisa selamat dari serangan aligator-aligator itu? Udah nih, mereka harus kerjasama. Di sini, Sheriff Joe ngasih tahu ke semuanya kalau aligatornya kemungkinan ada 4. Sheriff Joe ngajak mereka semua ke atas. Airnya udah mulai naik soalnya. Ya udah, pada setuju tuh. Mereka manjat naik lewat lubang di langit-langit ruang sel itu. Waduh, nggak ada yang nyadar dong. Itu aligatornya berhasil ngebuka pintunya. Justru malah Sheriff Joe duluan yang nyadar kalau pintunya kebuka. Gila, parah banget sih Stamper. Floyd mau ditumbalin tuh sama dia. Dipukul sampai pingsan. Floyd sadar lagi. Dia langsung nyoba manjat, tapi susah. Dia mohon-mohon minta tolong bantuin naik. Dipegang tuh tangannya sama Jocks. Tapi dilepasin itu pegangannya. Wah, masih dendam kayaknya tuh si Jocks. Tadi kan si Floyd ngeselin banget. Sheriff Joe sama Whitlock nyoba nembak-nembakin aligatornya. Sampai akhirnya pas salah satu aligatornya mangap, ditembak pakai shotgun sama Whitlock. Udah seneng-seneng tuh. Pas mau lanjut jalan, tiba-tiba lompat tuh aligator, nyaplok si Whitlock. Tewas dia. Ini mereka udah berhasil keluar dari saluran ventilasi. Sheriff Joe ngajak Russell sama Jocks ikut dia ngecek ke atas. Sambil nyari-nyari sesuatu yang mungkin berguna atau bisa jadi senjata, Russell disuruh nyeritain kisahnya. Gimana dia bisa kenal sama Rafe. Ternyata dulunya Russell itu anggota militer. Dia dipecat karena ada masalah sama komandannya. Semenjak dipecat, jadi susah cari kerja. Akhirnya dia kerja serabutan. Jadi supir nganterin paket buat orang-orang tertentu gitu. Sampai akhirnya dia nganter paket buat Rafe. Yang ternyata Rafe sama gengnya itu mantan anggota militer juga. Di situ, Russell ditawarin bayaran gede buat jadi supir mereka. Masalahnya, mereka itu perampok skala besar. Nah, pas lagi ngejalanin misinya, ternyata nggak berjalan lancar. Posisi Russell udah kepepet. Dia nembak beberapa polisi. Dan sampai akhirnya, dia yang ketangkep. Sedangkan Rafe sama gengnya itu selamat. Mereka berhasil kabur. Airnya makin naik. Aligatornya ikut ke bawah naik tuh di lubang. Aligatornya nyerang Jocks yang gak megang senjata. Sheriff Joe sama Russell masih coba nembakin tuh aligator. Di sisi lain, Stamper sama Nate lagi siap siaga nih karena dengar suara tembakan. Situasi itu malah mau dimanfaatin sama Angelo buat nyerang mereka. Dia mau kabur. Big Jim nyoba nahan Angelo. Malah jadi dia yang kena tembak tuh bahunya. Stamper sama Big Jim masih coba ngelawan Angelo. Tapi sayangnya tetap kalah. Mereka akhirnya tewas di tangan si Angelo. Ini Sheriff Joe nembakin sampai kehabisan peluru nih. Aligatornya masih terus nyerang Jocks. Pas aligatornya berhasil dibunuh, Jocks udah keburu tewas. Si Angelo ngajak Nate buat kabur pakai jet ski. Baru juga mau jalan, lantai atas tempat si Sheriff Joe sama Russell tiba-tiba ambruk. Nate ketusuk besi, langsung tewas di tempat dia. Sedangkan si Angelo diserang sama aligator yang berhasil naik lewat saluran ventilasi. Satu aligator lagi nongol.
Big Jim ngorbanin dirinya buat ngalihin perhatian aligatornya. No. Here, let me handle it. Big Jim juga akhirnya tewas. Tinggal sisa mereka berdua ini. Mana aligatornya balik lagi tuh? Mereka kepepet. Tiba-tiba si Rafe nongol lagi, nembakin aligatornya. Masih hidup dia ternyata. Katanya aligatornya ngira dia udah mati, jadi nggak langsung dimakan. Rafe ngajak mereka buru-buru kabur naik jet ski. Tapi Sheriff Joe nyuruh mereka duluan. Dia kepikiran ide buat ngebunuh aligator-aligatornya. Ya udah, dikasih senjata tuh. Sisa 1 peluru katanya. Lumayan lah ya. Ini si Russell nggak mau ninggalin Sheriff Joe. Dia ngerebut kunci jet skinya. Gelut deh tuh mereka, sampai akhirnya Rafe nyerah. Kirain nyerah beneran. Pas Russell lengah, diserang lagi sama si Rafe. Dilelepin ke air tuh. Di sisi lain, Sheriff Joe mancing aligator-aligatornya biar semuanya ngelewatin tabung gas. Pas semuanya udah deket, langsung ditembak tabung gasnya. Si Rafe tewas kena efek ledakannya. Russell jadi selamat tuh. Di akhir scene, bisa kita lihat kota Louisiana masih kerendam banjir. Sheriff Joe sama Russell berhasil selamat, keluar dari sana naik jet ski. Di sini, Sheriff Joe nanya lagi ke Russell, uang hasil ngerampok itu dipakai buat apa sih? Tapi si Russell tetap gak mau jawab. Dan akhirnya mereka berpisah. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Float. Ide ceritanya bagus juga ya. Mau kabur dari penjara, bukannya dihalangin sama sipir, malah dihalangin sama aligator gak tuh? Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.